Pemirsa, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan di masa pandemi COVID-19 malah semakin meningkat. Bentuknya pun beragam seperti KDRT, pencabulan hingga perkosaan. Seperti apakah catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan? Hal ini akan dibahas di Dialog Titik Tengah bersama saya, Fatma Ayu. Terima kasih majelis. Sidang pra-peradilan kasus tindak pidana pencabulan dengan tersangka seorang anak kiai ternama MSA kini mulai masuk tahap 2 di Pengadilan Negeri Jombang, Jawa Timur. Dalam sidang kedua, seluruh dalil-dalil pemohon yang menyebut polisi tak cukup bukti dalam menetapkan tersangka MSA seluruhnya dibantah oleh pemohon. Sidang pra-peradilan kasus pencabulan dengan tersangka MSA, seorang anak kiai ternama di Jombang, kembali digelar di ruang sidang Kusuma Atmaja Pengadilan Negeri Jombang. Sidang pra-peradilan ini mengagendakan jawaban termohon atas gugatan yang dilayangkan MSA soal penetapan dirinya sebagai tersangka dugaan kasus pencabulan pada santri sendiri. Dalam sidang itu, kuasa hukum termohon menyebut dalil yang disampaikan MSA melakukan gugatan tidaklah berdasar. Menurut kuasa hukum, penetapan tersangka pada MSA sangatlah cukup bukti dan cukup kuat. Tak hanya hasil visum para korban, pemeriksaan saksi yang mencapai 28 orang hingga saksi ahli juga menguatkan MSA bisa ditetapkan sebagai tersangka pelaku pencabulan terhadap santri sendiri. Hingga saat ini, sementara termohon 4 Kejaksaan Tinggi Jatim menyebut gugatan pra-peradilan salah alamat dan memaksakan karena sudah ada putusan hukum. Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Titik Tengah kali ini membahas terkait dengan keadilan untuk korban kekerasan seksual dan sudah terhubung melalui daring yakni Ibu Siti Yunia Mazafiah selaku aktivis perlindungan perempuan. Selamat siang Ibu Siti. Selamat siang Mbak Fatma. Baik Ibu Siti. Ibu Siti ini merupakan ketua dari Safi Amira yang merupakan LSM, merupakan kumpulan aktivis perempuan untuk memberikan pendampingan terhadap korban, terutama perempuan dan anak perempuan. Betul Ibu Siti ya? Betul sekali. Baik, Bu Siti, ini Safi Amira yang merupakan LSM ini memberikan catatan tahunan, yakni pada 2021 ternyata kasus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan ini sangat banyak. Seperti apa Bu catatannya? Ya, di tahun 2021 kami itu mendampingi 54 kasus kekerasan seksual. Dan itu berupa kekerasan seksual yang melibatkan psikis juga. Jadi memang dampak psikis dari kekerasan seksual itu adalah sesuatu yang mungkin kita semua sangat peduli karena dampaknya itu bisa panjang sekali dan sangat merusak bagi perempuan gitu secara psikis. Pemulihannya itu bisa sangat panjang banget gitu dan membuat korbannya itu bisa depresi, bisa bahkan sampai punya pemikiran untuk mengakhiri hidupnya gitu. Nah, bentuk-bentuknya bisa yang paling banyak itu adalah pelecehan seksual, kemudian kekerasan seksual berbasis gender online. Seperti kita ketahui di masa pandemi ini perilaku komunikasi atau perilaku berinteraksi perempuan itu kan beralih dari yang sifatnya face to face kemudian lebih banyak di online. Nah, di sini sebanyak sekali remaja-remaja yang kemudian berinteraksi dengan yang mereka tidak tahu adalah sebenarnya pelaku gitu. Nah, ini yang kemudian mereka ini rentan menjadi korban. Kemudian ada juga bentuk kekerasan seksual seperti perkosaan, percobaan perkosaan, pemaksaan aborsi, incest juga kami ada, terus kemudian pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, intimidasi seksual, dan mungkin yang salah satu bentuk kekerasan yang pada masa periode sidang sebelumnya itu ditolak, yaitu perkosaan dalam perkawinan. Perkosaan dalam perkawinan itu kita ada 7 kasus. Jadi ini benar-benar serius, meskipun di dalam perkawinan, tapi ternyata ada pemaksaan hubungan seksual itu kepada istri gitu.
Oke, Bu Siti, saya tergelitik dengan catatan tahunan dengan judul dalam sengkela kekerasan seksual. Sengkela ini seperti jeratan begitu, jeratan kekerasan seksual. Jeratannya bahkan tidak diumpamakan seorang manusia, namun seorang hewan seperti itu. Seperti apa, Bu? Apakah memang tahun 2021 memang meningkat tajam? Apakah memang masa pandemi ini justru malah korban perempuan ini semakin banyak yang ada di Jawa Timur? Seperti apa ini, Bu? Kalau di Jawa Timur kita belum mendapatkan gambarannya, tapi kalau di Safi Amira memang demikian. Jadi di tahun lalu itu kira-kira kita kasus-kasus kekerasan itu meningkat sekitar 7% dari sebelumnya. Dan kalau dibanding sebelum pandemi itu meningkatnya tajam banget, bisa hampir 40% lah. Gitu. Berarti ya. Oke, silakan udah dilanjutkan. Oke. Modus operandinya itu bisa bermacam-macam gitu. Bisa melibatkan fisik juga. Jadi tidak hanya mengalami kekerasan seksual tapi juga sambil mengalami kekerasan fisik seperti dipukul dan sebagainya. Oke. Dan peningkatan kasus ini apakah dikarenakan memang korban sudah cukup sadar untuk melapor? Apakah memang kenyataan di lapangan ini masih banyak yang belum diungkap? Seperti apa, Bu, yang ada di kota Surabaya terutama ini yang merupakan kota yang paling banyak terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda. Mereka ini jatuh. Kepolisian akhirnya dapat menangkap seorang perempuan muda yang diduga sebagai pembuang bayi di tepi Jalan Sencaki 2, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya pada Selasa minggu lalu. Perempuan muda yang diduga pembuang bayi yang baru dilahirkan berinisial ENS, warga Sampang, Madura, yang tinggal di kos daerah Semampir, Surabaya. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka, diketahui merupakan ibu dari bayi yang dibuang. Menurut polisi, kejadian berawal dari perkenalan tersangka dengan seorang pria melalui media sosial dan kemudian berpacaran dan mengandung. Namun setelah mengandung, lelaki yang dikenalnya tersebut menghilang dan tidak bisa dihubungi. Sementara motif pembuangan bayi karena merasa tidak sanggup untuk merawat. Pada saat itu ditemukan motif dari diduga pelaku ini membuang pada saat yang bersangkutan ini dahulunya sempat berkenalan dengan seorang pria. Kurang lebih 4 bulan berhubungan, mereka berhubungan pacaran, kemudian melakukan hubungan suami istri. Berhubungan suami istri pada saat yang bersangkutan ini hamil, laki-laki tersebut hilang kontak, tidak bisa dihubungi lagi, sehingga yang bersangkutan membuang bayi ini karena merasa tidak bisa sanggup merawat dan membiayai bayi tersebut. Saat itu saya berpikir dulu karena saya tidak sanggup untuk merawatnya sama saya sendiri. Terpaksa saya buang karena saya pikir ada orang yang menemukan dan bisa merawat bayi itu. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Titik Tengah, kali ini membahas terkait dengan keadilan untuk korban kekerasan seksual dan masih dengan narasumber Ibu Siti Yunia Mazafiah selaku aktivis pelindungan perempuan. Bu, seperti di berita sebelumnya bahwa ada perkenalan melalui media sosial dan ternyata kekerasan seksual berbasis gender online ini semakin banyak, terutama di masa pandemi karena tatap muka ini sangat terbatas. Maka dari itu melalui online dulu, lalu bertatap muka dan terjadilah kekerasan seksual tersebut. Seperti apa, Bu, untuk modus operandinya yang dilakukan oleh para pelaku di luar sana, Bu? Ya, yang paling banyak untuk kekerasan seksual berbasis online ini adalah semacam jadi korban itu diminta untuk berpose yang sifatnya itu seronok atau apa ya istilahnya.
apa ya, ya kami bilang Ya. gitu ya, apakah itu bugil atau dada ke atas misalnya terbuka. Nah, Ya. seperti itu yang kemudian mereka kemudian menuruti. Yang pertama kali mereka kayak dipacarin, diajak berhubungan gitu kan, berhubungan dalam artian berelasi. Terus kemudian Melalui chatting ya Bu ya? sexting, terus kemudian video call, seks, terus kemudian diminta berpose yang menantang gitu, terus kemudian ada itu yang dimanfaatkan untuk diperjualbelikan. Jadi, Foto atau video seperti itu tersebut? yang paling banyak. Tidak Oke. hanya untuk kepuasan si pelaku, tapi juga untuk diperjualbelikan gitu. Itu yang paling banyak, dan paling banyak itu korbannya anak-anak ya, seperti itu. Oke, jadi anak-anak perempuan remaja yang masih ingin penasaran seperti itu dan terbuai dengan adanya chatting-chattingan tersebut sehingga menuruti apa keinginan dari pelaku tersebut. Betul. Oke, Bu, selama ini memang untuk kasus kekerasan gender online ini semakin banyak, dan daerah mana saja yang paling banyak terjadi kekerasan seksual, tidak hanya berbasis online saja tapi secara keseluruhan? Kalau kekerasan seksual paling banyak ya di Surabaya. Oke, kota-kota mana saja, Bu? Kemudian Sidoarjo dan Tuban juga ya. Tuban itu banyak kekerasan seksual berbasis online. Oke, kalau menurut dari pengamatan Anda, ini memang kota Surabaya merupakan kota metropolitan ataukah memang di daerah lain banyak tapi tidak berani melapor? Mungkin demikian. Jadi ada juga yang misalnya tidak melapor karena kadang-kadang korban itu ketika tahu bahwa ada ancaman dan sebagainya, itu bukti-bukti itu langsung dihapus gitu. Jadi kemudian ini sulit untuk masuk juga ke ranah hukum sehingga kemudian mereka enggan melapor. Oke. Tapi mengacu kepada kami dan itu semua didokumentasikan. Oke, itu tantangannya ya Bu. Berarti untuk pendampingan korban sendiri ada tantangan atau ada kendala nggak Bu yang dirasakan oleh para aktivis perempuan dalam mendampingi korban itu sendiri? Ada banyak, terutama gini, karena memang pendamping-pendamping itu agak sulit mendapatkan misalnya psikolog-psikolog yang berperspektif korban. Kebanyakan para profesional ini masih misalnya menyalahkan korban atau demikian, tapi ada banyak juga yang sudah istilahnya berperspektif korban, terus kemudian juga aparat yang mungkin maksud mereka tidak untuk mendemotivasi ya, tapi sebenarnya dari komen-komen tersebut agak rawan untuk korban itu diartikan sebagai bahwa kamu kalau melapor percuma, atau kalau melapor nggak ada payung hukumnya, atau kalau melapor itu sulit dibuktikan kayak gitu. Itu yang sering diterima atau ditangkap oleh korban, sehingga kemudian mereka lebih kemudian memutuskan bahwa rasanya agak percuma untuk melaporkan. Selain itu juga ketakutan bahwa nanti ini dianggap sebagai aib gitu. Karena kan kalau kekerasan seksual itu benar-benar menyentuh kayak harga diri atau martabat korban gitu loh. Dengan kondisi demikian, apa yang dilakukan oleh aktivis perempuan sendiri karena korban saat melapor tidak semakin lega, tapi malah semakin overthinking atau banyak pikiran dengan hal-hal yang menyudutkan dari korban? Bentuk pendampingan dari aktivis perempuan sendiri seperti apa, dan berkaitan dengan RUU TPKS sendiri yang nantinya sudah digodok dan akan disahkan tahun depan atau akhir tahun nanti, bagaimanakah tanggapan dari aktivis perempuan sendiri, yakni undang-undang yang berbasis perlindungan korban seperti apa? Ini nanti akan dibahas di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami akan segera kembali usai jeda.
Saya langsung saja ke Bu Siti. Bu Siti, untuk relasi korban dan pelaku ini paling banyak relasinya seperti apa, Bu? Apa hubungan dari korban dan pelaku sendiri? Ya, pelaku kekerasan seksual itu paling banyak itu adalah dilakukan oleh orang-orang yang kita kenal, bahkan orang-orang yang dekat. Gitu. Sementara kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dikenal itu malah sedikit. Gitu. Oke, seperti hubungan keluarga, hubungan murid dan juga guru, bahkan teman sendiri atau pacar sendiri, seperti itu, Bu? Betul, betul sekali. Nah, sulitnya ketika itu terjadi pada orang yang memiliki hubungan romantis, itu dianggap oleh aparat ini sebagai sesuatu, atau orang banyak juga ya, bahkan pendamping juga mungkin melakukan kesalahan itu, dianggap sebagai sesuatu hal yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Kan itu pacarmu sendiri, nggak mungkin dia melakukan kekerasan semacam itulah. Bu, apa yang harus dipahami oleh perempuan-perempuan yang saat ini sedang menonton dialog kita pada siang hari ini, yang disebut kekerasan itu seperti apa, dan memberanikan perempuan untuk lebih speak up atau lebih berani untuk melapor seperti itu? Baik, kadang-kadang kalau kita mengalami kekerasan seksual, itu seringkali kita bertanya, apakah itu kesalahanku? Apakah aku terlalu genit? Apakah aku terlalu, istilahnya bajuku terlalu menantang gitu kan? Nah, kepada perempuan di luar sana, apabila Anda mengalami kekerasan seksual, maka yang bersalah itu adalah pelakunya. Karena kalau pelaku tidak melakukan kekerasan seksual, maka kekerasan seksual itu tidak akan ada. Gitu. Jadi berhenti menyalahkan diri sendiri, juga kepada keluarga, misalnya seringkali dialami oleh orang tua, terutama ibu ya, yang dianggap bertanggung jawab pada keselamatan anak-anak perempuan dan juga remaja perempuan mungkin. Mereka biasanya akan menyalahkan diri sendiri, apakah aku lalai menjaga anakku, atau sering kali disalahkan oleh orang lain bahwa ibunya bagaimana menjaga anak sehingga anaknya mengalami kekerasan. Ya. Jangan istilahnya terlalu menyalahkan diri sendiri, pastikan bahwa kekerasan seksual itu adalah yang salah adalah pelakunya. Oke, dan bahkan kekerasan itu terjadi apabila tidak ada persetujuan antara satu orang dengan orang lain, ya Bu, tidak ada konsen seperti itu. Betul. Oke, itu yang juga dianggap pelecehan seksual atau juga terjadi kekerasan seksual. Bu, jika kekerasan seksual atau kasus yang dilaporkan oleh pihak LSM atau oleh pihak korban sendiri saat maju atau sudah ke ranah hukum, apakah selalu terselesaikan dengan baik atau dengan jalur damai? Seperti apa, Bu, kebanyakan? Ya, beberapa sih kemudian berdamai ya, tapi tentu saja itu bukan satu solusi yang baik, karena bisa jadi itu kemudian terjadi lagi, terutama kalau korbannya ini tidak ditangani dengan baik, karena ada kemungkinan dia akan mengalami lagi di usia-usia yang selanjutnya gitu. Sementara untuk pelaku, kalau dia dibiarkan bebas, maka ada kemungkinan dia melakukan kembali kepada perempuan yang lain atau orang-orang yang lain. Kalau misalnya korbannya itu adalah sesama jenis misalnya. Oke. Dan bagaimana dengan tanggapan aktivis perempuan sendiri terkait dengan RUU TPKS? Apakah ini disambut baik dengan hukum yang lebih berbasis terhadap korban? Apakah ini merupakan angin segar bagi perempuan-perempuan yang ada di Indonesia lebih terlindungi seperti itu, Bu? Ya, kami sangat berharap agar RUU TPKS ini dapat disahkan sesegera mungkin ya, karena undang-undang yang ada itu belum mencakup misalnya saja. Ya. Kalau yang istilahnya menjadi korban itu berada dalam relasi pacaran misalnya. Nah, itu belum ada undang-undang yang menaunginya, kayak misalnya secara psikis, dampaknya hanya secara psikis, sementara kekerasan seksualnya hanya pelecehan, hanya dalam tanda kutip ya, sebenarnya bukan hanya, tapi dampaknya berat.
gitu, bisa berat. Nah itu tidak ada di dalam KUHP, kalaupun ada itu sangat kecil sekali hukumannya. Ya, Bu, terakhir singkat saja, apa harapan dari Bu Siti selaku aktivis pelindungan perempuan, dan apabila ada perempuan di luar sana yang mengalami kekerasan seksual harus melapor kemana nih, Bu? Ya, untuk teman-teman di luar sana sama perempuan, mari kita dukung pengesahan RUU PKS. Kemudian juga mari kita mulai menyuarakan apabila kita mendapatkan kekerasan seksual, segera untuk mengadu atau melaporkan apa yang dialaminya, bisa ke lembaga yang menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan. Juga kalau di pemerintah itu bisa P2 TP2A atau PPT di provinsi. Oke, dan dijamin akan dikawal terus, Bu, kasusnya ya, Bu ya? Ya, baik. insya Allah. Semoga. Baik, terima kasih Bu Siti Yunia selaku aktivis perlindungan perempuan telah terhubung dengan membahas keadilan untuk korban kekerasan seksual. Sekali lagi terima kasih Bu Siti. Sama-sama. Pemirsa, saya Fatma Ayu pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sehat selalu.